Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laeta Maria Bernadetta Tarihoran dengan NIM 2133040102440. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Prima Indonesia. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosir, SPD MSI. Baiklah, pada topik yang keempat ini mempunyai 5 subtopik. Untuk subtopik yang pertama yaitu definisi. Data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional, yaitu data, manusia, dan prosedur. Dan elemen sistem modern yaitu data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk di jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang dikenal oleh orang-orang yaitu Software Engineering Information System, Engineering Information System, Engineering Software Development. Untuk subtopik yang kedua yaitu sejarah perkembangan sistem. Pengembangan sistem informasi memiliki sejarah, yaitu pada awalnya suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat akan mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya yaitu yang pertama, kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Yang kedua, meraih kesempatan atau opportunities, peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Yang ketiga, instruksi-instruksi, perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah dengan adanya keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, dan persediaan barang yang terlalu tinggi. Adapun tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput,
atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, dan response time, rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi, peningkatan terhadap manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan, atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, yaitu sebagai berikut. 1. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 2. Suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Untuk subtopik yang ketiga, yaitu tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. SDLC ini sendiri berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatannya. SDLC mencakup kebutuhan, validasi, pelatihan, kepemilikan, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan cetak biru dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka pengguna, dan jaring yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi,
pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Untuk subtopik yang keempat yaitu prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antar pengguna dan pengembangan sistem. Maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah cara klasik, yaitu mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya, memilih solusi terbaik, merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih. Yang ketiga, bentuk fase dan aktivitas fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik, dan integrasi. Yang keempat, dokumentasi sepanjang pengembangan. Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. 5. Bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang terbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya yaitu teknologi database engine, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. Yang keenam, kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap kirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Yang ketujuh, sistem informasi sebagai investasi modal pengembangan suatu sistem tertentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, dan investasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyeimbangkan biaya seumur hidup pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. 8. Membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan creeping commitment dan dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat, kepraktisan, dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggat waktu proyek disesuaikan. Yang kesembilan, membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah tersebut. Yang ke-10, mendesain sistem untuk menumbuhkan dan merubah bisnis menjadi berubah setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Adapun hal utama dalam pengembangan sistem, yaitu produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibilitas
sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Untuk subtopik yang kelima, yaitu tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. Yang pertama, project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang kedua, sistem analis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar mempermudah dalam memahami kebutuhan user. Yang ketiga, sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. 4. Programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Yang kelima, software quality assurance, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Demikianlah materi yang berjudul analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Ditunggu materi berikutnya pada pertemuan kelima yang berjudul bagan alir. Terima kasih.